Ada yang komen, Mbak Widya kalau Anda pinter nggak usah cuap-cuap di media. Apa gunanya digital? Oh iya, takut kesindir ya. Masalah brigadir itu ada kaitannya nggak dengan Gibran Center gitu kan? Nah jadi gini bro, kita kuat satu lagi ini ya. Kemarin kata Bapak Jokowi tidak akan hadir di yang namanya Satya Lencana Gibran yang ada di Surabaya. Tidak akan hadir. Tapi dan tetapi ada perwakilan Bapak Jokowi. Orang tersebut adalah Mendagri, yaitu Bapak Tito Karnavian. Tiririt ya. Saya jadi ingat sebelum ada kemarin sidang tertutup, rapat tertutup antara Jokowi, Mendak dan yang namanya Wamen, bahwa bagaimana caranya yang namanya paslon 02 itu harus menang. Saya heran kenapa ya semua orang-orang yang mengirimkan video tersebut di yang namanya media sosial terutama TikTok ini di-banned ya. Kenapa ya? Banyak loh teman kita dulu ya pembicaraan masalah Wamen itu jangan sampai saya ini diketahui oleh Bapak Jokowi, bisa-bisa saya ini dipinalti. Nah itu kemudian berlanjut lagi tentang saya kritik masalah yang namanya tadi seorang brigadir Ridal itu adalah tumbal. Kenapa tumbal para mafia? Salah satunya beliau adik brigadir Ridal ini mengetahui pembicaraan seseorang karena dia orangnya yang lugu dan polos, orang yang jujur itu. Jadi meskipun orang yang sangat sederhana, sesederhana apapun bro, kalau itu membahayakan para mafia itu harus ditenggelamkan ya. Mana tadi yang komen nengah gede berapa tadi? 37 berapa tuh? Nah, jadi engkau simak kembali. Jadi kenapa Widya kalau Anda itu merasa pintar ya menganalisa, jangan keluar-keluar aja di media sosial. Untuk apa kita punya digital canggih? Terus kita keluar-keluarnya kemana? Ke kantor polisi gitu. Kenapa kasus yang namanya Ridal ini ditutup? Nah, itu satu tadi ya. Nah kemudian berlanjut lagi kita mengenai orang tadi yang mengintimidasi saya juga. Kemudian berlanjut dengan orang yang komen, Mbak Widya kalau Anda itu pintar jangan cuap-cuap di media ya kan? Buat apa media? Saya tanya sama Anda. Analisis saya siapa tahu bisa membantu. Karena saya tidak yakin dia menghabiskan nyawanya itu dengan melakukan cara sendiri. Tidak. Dia adalah tumbal dari orang-orang mafia. Karena seorang brigadir Ridal orang yang polos jujur. Polos banget jujur orangnya. Jadi mengetahui itu. Salah satu jalan kunci coba lihat seperti kasus Joshua ya. Pergi dari mana, arah mana, CCTV kan ada semua. Toh kayak brigadir Joshua dulu. Kemudian ponsel percakapan dengan siapa dan siapa harus ini juga kenapa harus ditutup? Takut ya ada hubungannya dengan center tersebut. Nah jadi seorang pengusaha itu salah satu tim ses Prabowo. Oke? Nah kita kembali lagi ya ke masalah Bapak Jokowi. Tadi tema kedua ya. Tema kedua masalah Bapak Jokowi tidak akan hadir ke Surabaya meresmikan ya Satya Lencana yang Gibran Center yang ada di Surabaya. Ya, yang di Solo pada Surabaya itu. Nah, kemudian kata Jokowi tidak akan hadir, tapi sebagai wakilnya adalah
Tito Karnavian sebagai Mendagri. Ingat ya bro, cuap-cuap saya ini menyentil sana dikit, sini dikit ya. Jadi itu nanti lingkupannya akan jadi satu kalau penganalisa yang senior seperti Ibu Koni. Ya pasti tahu dia. Saya ini sentil sana, comot sedikit sini, comot sedikit sini ya. Itu nanti akan dibulatkan penganalisa itu benar adanya. Jadi wakil Bapak Jokowi Satya Lencana kemarin Mendagri. Ya saya ingat pembicaraan tadi masalah wamen rapat tertutup Bapak Jokowi sebelum quick on-nya Kodari itu diumumkan. Itu saya udah ada di YouTube juga ada. Saya ingat bro, ketika kasusnya di SBY zaman itu masalah mafia besar, buku KPK ketika itu hilang 2 lembar. Hilang 2 lembar di tengah-tengah, 2 lembar diganti. Jangan lupa ya, hilang 2 lembar. Bapak Tito Karnavian pada waktu itu masih menjabat. Urusan-urusan yang namanya mafia besar pada saat zamannya SBY. Buku merah di KPK itu akhirnya dicuri. Jadi sama halnya dengan sekarang kok peranan yang namanya Mendagri penting sekali toh sama Bapak Jokowi. Penting banget kan sama Wamen. Ya kan? Wamen juga penting banget kan sama Bapak Jokowi. Sama Mendagri penting banget kan sama Bapak Jokowi. Itu bro. Ya, jadi seorang Mendagri Tito Karnavian mengingatkan saya dengan kasus-kasus besar yang ada di zaman SBY. Buku KPK 2 lembar hilang. Ada yang masih ingat itu? Tidak ada. Ada yang upload soal itu? Tidak ada. Kenapa ada yang takut dan khawatir dengan analisis saya? Wow, keren. Ya itulah bro. Ya semangat terus buat rakyat Indonesia. Sentilan-sentilan saya ini mengenai berbagai pihak ya. Memang berbahaya buat saya. Emang berbahaya buat lo. Pak siapa namanya itu tadi Nengah Gede ya. Pak Nengah Gede ya, simak ini. Jadi penting sekali analisa seorang rakyat biasa itu ya bisa membantu orang-orang senior ya, karena kelebihan manusia cuman Allah yang memberikan, menurunkannya. Kekurangan manusia pun juga bisa belajar dari manusia itu sendiri juga atas izin yang maha kuasa. Jadi Pak nengah gede ya, Bapak Nengah Gede ya. Jadi mohon simak-simaklah situ ya. Kenapa Anda merasa khawatir dengan cuap-cuapan saya? Ya kan? Ya, pasti ada kaitannya nih suatu saat. Semoga ada Kapolri atau Kapolda yang bernyali baja mengungkap kasus Brigadir Ridal ini. Murni itu bukan karena dia mengakhiri dengan caranya sendiri, bukan. Ada kaitannya enggak ya Bapak Nengah Gede? Ada kaitannya enggak dengan seseorang? Pasti ada. Pasti ada, saya pastikan pasti ada. Ya. Jangan lupa itu. Simak terus konten saya. Dari konten-konten saya inilah akan membuat Anda semakin beringas, semakin Anda itu ya emosinya meluap bahwa Anda juga di situ akunnya tidak murni atas nama Anda sendiri agar bisa komentari saya. Ya kan? Bisa jadi Anda itu orang pengusaha itu sendiri. Oke, salam waras, salam NKRI. Teruslah simak kau. Semakin kau komen, semakin akan saya gebiarkan setinggi-tingginya. Oke?